menangis. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang jauh dari pedesaan, ada seorang janda tua yang tinggal bersama ketiga anak gadisnya. Suatu hari, anak pertamanya berpamitan untuk berangkat merantau. Bu, aku akan merantau untuk 1 tahun ini. Ibu dan adik jaga kesehatan ya. Aku berjanji akan pulang. Iya nak, hati-hati. Doa ibu menyertaimu. Paras wajah ketiga anaknya sangatlah cantik jelita, dan ibunya selalu membanggakan dan memuji kecantikan anak-anaknya. Namun, meski anaknya cantik dan terlihat sempurna, ada satu anak bungsu. Laras adalah anak yang pemalas dan tidak pernah mau membantu ibunya bekerja. Ditambah lagi, ia juga sangat manja. Semua keinginannya harus dikabulkan, padahal mereka hidup di dalam kemiskinan dan ibunya harus bekerja keras untuk mengabulkan segala keinginannya. Heh, Bu. Apa yang kau lakukan di situ? Cepat, bereskan barang-barangku yang berserakan ini. Aduh, kenapa sih sisirku harus patah? Kan aku jadi nggak bisa nyisir lagi. Heh, Bu. Belikan aku sisir dan perhiasan dong. Nih lihat, sisirku patah. Dan perhiasanku juga sudah jelek. Nak, maafkan ibu. Mungkin ibu hanya bisa membelikan sisir baru. Jika untuk membeli perhiasan, uang ibu tidak cukup, nak. Halah, pokoknya aku nggak mau tahu. Harus dibelikan sisir baru dan perhiasan. Lalu, di suatu hari, sang ibu mengajak kedua anaknya pergi berbelanja ke pasar. Nak, maukah kau menolong ibu berdagang di pasar? Dan ibu janji, setelah itu ibu akan membelikanmu sisir dan perhiasan yang kamu mau. Jarak pasar dan rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, ada banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan Laras. Ia juga memakai baju yang cantik dan mahal. Sedangkan ibu dan kakaknya yang berjalan di belakangnya memakai baju lusuh dan kotor, seperti seorang pesuruh. Heh kak, berat nih. Bawain dong. Lagian udah mau sampai pasar juga kok. Aku paling males banget kalau orang-orang di sana tahu kalau ibu dan kakak adalah keluarga. Sudah, sini kakak bawakan. Tapi gak usah marah-marah gitu, Dek. Kan bisa ngomong baik-baik. Karena letak rumah mereka yang sangat jauh dari masyarakat, kehidupan mereka tidak diketahui orang-orang di sana. Saat mereka memasuki desa, semua orang terpesona pada Laras. Ada banyak sekali pemuda yang menghampirinya hanya untuk menatap wajahnya. Namun, mereka sangat penasaran pada siapa wanita tua dan gadis kumuh yang ada di belakangnya itu. Hai gadis cantik, itu siapa yang di belakangmu?
wanita tua, dan gadis kumuh itu. Apa mereka keluargamu? Hai pemuda tampan, tentu saja bukan. Mereka ini adalah pesuruhku. Setiap ada yang bertanya pada Laras, ia selalu menjawabnya seperti itu. Sesampainya di pasar, ibu dan kakak Laras menata semua dagangannya. Laras yang sangat manja, ia berjalan menuju pedagang perhiasan yang dia inginkan. Wah, bagus-bagus sekali perhiasannya. Kira-kira aku harus milih yang mana ya? Hai gadis cantik, barang apakah yang ingin kau beli? Nak, apakah kamu sudah menemukan sisir dan perhiasan yang kamu inginkan, Nak? Apakah ini ibumu, hai gadis cantik? Dia, ibuku. Tidak mungkin, tentu saja bukan. Dia itu pesuruhku. Dan ibuku adalah seorang ratu yang ada di kerajaan. Pergi sana. Mau ngapain lagi kamu kesini? Aduh, siapa kamu? Main tabrak-tabrak aja. Kamu gak tahu kalau aku ini putri? Maaf Tuan Putri, aku tidak sengaja menabrakmu. Sakit tau, membuat kulitku yang cantik dan putih ini menjadi kotor. Dasar pemuda bodoh. Ibu Laras yang mendapati anaknya terjatuh pun mendekat. Namun Laras memberi isyarat bahwa ibunya tidak boleh mendekat. Ibu Laras membereskan dagangannya dan segera pulang. Saat perjalanan menuju rumah, Laras terus memarahi ibunya. Pada awalnya, sang ibu masih bisa menahan dirinya. Namun, karena hal ini terjadi berulang-ulang, akhirnya hal ini menyakiti hatinya dan ia pun berhenti sejenak dan duduk. Lalu ia meneteskan air matanya. Bu, ibu kenapa, Bu? Kok ibu malah berhenti? Ayo, lanjutkan perjalanan. Dek, jangan gitu dong. Yang sabar. Kasihan ibu. Usia ibu sudah rentan. Seharusnya ibu di rumah dan kita yang bekerja. Tapi kenyataannya apa? Kamu hanya bisa meminta dan tidak mau berusaha. Kakak itu gak usah ikut campur ya. Urusin saja dirimu sendiri. Kakak itu sudah jelek, kumuh, gak berguna lagi. Sudah diam, tidak usah ikut campur. Ya Tuhan, ampunilah hambamu ini. Maafkan hambamu yang tidak bisa mendidik anakku dengan baik, sehingga anakku menjadi anak yang sombong. Hamba mohon, sadarkanlah dan hukumlah anakku yang durhaka ini. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anaknya berubah menjadi batu. Kakinya menjadi kaku dan berubah menjadi batu. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Anak ini memohon pada ibunya untuk mengampuninya dan menghentikan semuanya. Tetapi sang ibu hanya bisa menangis karena ia sudah merasa sakit hati. Laras terus memohon, namun semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya berubah menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Sang ibu masih melihat air mata Laras keluar. Semua orang di desa menyaksikan peristiwa tersebut.
sakit, Bu. Tubuhku sakit, Bu. Ampunilah aku. Maafkan aku, Bu. Aku menyesal. Aku menyesal, Bu. Kakiku sakit, Bu. Ampunilah aku. Maafkanlah aku. Aku menyesal. Aku janji tidak mengulanginya lagi, Bu. Heru Cakra. Saya pikir, saya rasa, saya coba, saya bisa. Saya pikir, saya rasa, saya coba, saya bisa. Saya bisa, saya bisa. Salam budaya. Lestari budayaku. Menawi niki mangke dindi syuting angka mboten bangsa mawon. Kira higienis banget sumpah di kiri. Kok bahasa dewean? Ngentok kan dikono tadi. Storytelling. Jadi di sini gunung yang gede atau bukit, terus di sini sungai. Nah, di bagian sini biasanya ada. Jangan